Sumatera Utara hari ini sore kembali menjumpai Anda untuk edisi Selasa 8 Agustus 2023. Kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Udran dari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Saudara Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan mengklarifikasi terkait kedatangan puluhan personil Kumdam 1 Bukit Barisan ke Mapolres Tabes Medan guna meminta penangguhan penahanan salah seorang tersangka pemalsuan surat tanah yang ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Tabes Medan. Sebelumnya video perdebatan antara Kasat Reskrim Polres Tabes Medan Kompol Teguh Fatri Mustafa dengan salah seorang anggota Kodam 1 Bukit Barisan Mayor Infantri Dedi Hasibuan memunculkan beragam komentar warganet. Dalam video tersebut, Mayor Dedi Hasibuan mendesak Kasat Reskrim Polres Tabes Medan untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap tersangka RH yang disebut merupakan keluarganya. Menanggapi kejadian tersebut, Kepala Penerangan Kodam 1 Bukit Barisan Kolonel Infantri Riko Siagian mengatakan hal ini merupakan sebuah kesalahpahaman dan kehadiran puluhan anggota TNI Angkatan Darat berseragam lengkap di gedung Satreskrim Polres Tabes Medan hanya untuk berkoordinasi dan bersilaturahmi. Datang ke sini menggeruduk atau masuk ke dalam. Jangan sampai berita yang beredar di luar seolah-olah TNI sama Polri tidak solid atau tidak kompak atau istilahnya tidak satu suara. Makanya saya hadir di sini bersama Bapak Kapolres, bersama Bapak Kabid Humas ingin menjelaskan biar berita ini tidak melebar kemana-mana. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kabid Humas hanya kesalahpahaman, di mana setelah ketemu permasalahan itu bisa kita selesaikan. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Tabes Medan kembali menggerebek basis narkoba di sejumlah wilayah yang disinyalir marak akan peredaran narkoba. Kali ini kawasan bantaran rel kereta api Jalan Pancasila, Kecamatan Medan Tembung menjadi sasaran petugas. Sejumlah pemuda dan pria parubaya tampak melarikan diri saat petugas gabungan Satres Narkoba dan Sabara Polres Tabes Medan memasuki kawasan bantaran rel kereta api Jalan Pancasila, Medan Tembung. Namun berkat kesigapan petugas, sejumlah pria dapat diamankan meski mencoba melawan petugas. Petugas juga melumpuhkan sejumlah terduga pengedar dan pengguna narkoba yang saat itu sedang melakukan transaksi dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan beberapa alat hisap sabu atau bong. Saat hendak mengamankan pelaku, terduga pengedar dan pengguna narkoba, polisi sempat mendapatkan perlawanan dari dua orang yang berada di lokasi tersebut. Karena mencoba menghalang-halangi petugas, kedua pelaku tersebut pun diboyong petugas ke Polres Tabes Medan guna pemeriksaan urin. Wakasat Narkoba Polres Tabes Medan, Kompol Adrian Rizky Lubis menyebutkan, kawasan ini berulang kali dilaporkan masyarakat karena maraknya peredaran narkoba. Ini kita melakukan gerebek kampung narkoba di daerah Pancasila, yang mana daerah ini memang disebut sebagai basisnya kampung narkoba. Kita berhasil mengamankan terhadap 5 orang penyalahguna narkotika, 1 orang bandar, 4 orang pemakai. Yang mana dalam pelaksanaan penggerebekan tadi telah terjadi perlawanan terhadap petugas yang melakukan penggerebekan, namun hal tersebut bisa kita tangani dengan baik. Petugas saat melakukan penangkapan akhirnya dibebaskan sebab hasil tes urin menunjukkan negatif. Kawasan ini akan terus dipantau polisi guna menekan angka peredaran narkoba di wilayah Kota Medan. Ratusan massa menggelar aksi demo di depan kawasan industri Medan Star, Tanjung Merawa, menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan mengajak para buruh turun ke jalan menuju kantor Gubernur Sumatera Utara. Permasalahan Undang-Undang Omnibus Law masih bergulir di kalangan buruh dan hak-hak buruh masih diintimidasi dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang menyengsarakan buruh. Hari ini direncanakan 5 buruh kembali
Maksud kami 5.000-an buruh kembali turun ke jalan mengajak seluruh pekerja di kawasan industri Medan di Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang untuk tidak bekerja dan ikut melakukan aksi di kantor Gubernur Sumatera Utara. Akibat pemblokiran pekerja yang akan masuk ke kawasan industri Medan Star, Kecamatan Tanjung Merawa, menyebabkan jalan lintas Sumatera padat merayap. Ketua Aksi Donald Pardamaian mengatakan, unjuk rasa ini bertujuan untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Kesehatan dan permasalahan buruh yang belum terselesaikan di Sumatera Utara. Hari ini kami Aliansi Buruh Bergerak untuk Keadilan turun ke jalan yang mana pada hari ini kami akan melakukan aksi unjuk rasa menyampaikan aspirasi di muka umum bahwa menolak Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Kesehatan, dan ada beberapa kasus-kasus yang tidak selesai di Provinsi Sumatera Utara. Begitu juga ada lagi Kabid PHI yang tidak responsif terhadap buruh, yang mana dia lebih mementingkan pengusaha. Masa buruh berharap pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat menjembatani aspirasi buruh ke pemerintah pusat dan mencabut Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Kesehatan dan meminta kesejahteraan buruh ditingkatkan. Banyaknya aduan warga terkait maraknya tindak pidana dan peredaran narkoba, Kepala Kepolisian Resort Labuhan Batu Selatan mengunjungi setiap Mapolsek di jajarannya, menindaklanjuti Komander Wis Kapolda Sumatera Utara, yaitu narkoba musuh bersama. Kunjungan Kapolres kali ini di Mapolsek Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, guna melakukan tatap muka sekalian menyampaikan 5 Komander Wis Kapolda Sumut yang diprioritaskan kepada personel Polres guna meningkatkan ketertiban dan terciptanya rasa aman serta nyaman di tengah lingkungan warga. Kapolres Labuhan Batu Selatan, AKBP Catur Sungkowo, memerintahkan kepada setiap personil kepolisian agar menciptakan area publik yang aman. Narkotika merupakan musuh bersama, meningkatkan pembangunan daerah dalam meningkatkan produktivitas masyarakat, percepat transformasi ekonomi dan penguatan sistem pembinaan internal, serta pemilu damai. Komandan Wis Bapak Kapolda, ada 5 prioritas kita. Yang pertama tentang penanganan area publik yang aman dan nyaman. Kemudian yang kedua, penekanan dari 5 prioritas kita adalah bahwa narkotika musuh bersama. Kemudian yang ketiga, dari program Bapak Kapolda yang perlu kita tindak lanjuti adalah dalam meningkatkan pembangunan daerah. Yang keempat, program prioritas kita dari Bapak Kapolda itu penguatan sistem pembinaan internal Polda Sumut. Kemudian dari 5 prioritas yang terakhir, yaitu pemilu damai. Kapolsek Kampung Rakyat AKP ORT Tambunan mengatakan terkait amanat Kapolda Su, pihaknya akan tetap menjaga area publik aman, diantaranya membasmi premanisme, begal, dan narkoba, serta menjalankan program lainnya. Jadi seperti apa yang disampaikan beliau tadi kepada kami dan seluruh anggota Polsek mengenai program Bapak Kapolda Sumut, Komander Wis Bapak Kapolda Sumut, ya kita tetap untuk menjaga area publik yang aman, di antaranya mengantisipasi premanisme, membasmi premanisme, begal, terus narkoba sebagai musuh kita bersama, dan ada beberapa program yang lainnya. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan dari pimpinan kami, Bapak Kapolres Labuhan Batu Selatan. Kami masih memiliki beragam informasi aktual lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Kodim 0201 Medan berkolaborasi bersama Pemko Medan untuk melaksanakan karya bakti skala besar dalam penanggulangan banjir dan lingkungan bersih. Wali Kota Medan memimpin langsung kegiatan karya bakti skala besar penanggulangan banjir di Sungai Sesi Kambing, Jalan Tengku Amir Hamzah, Medan pagi tadi. Kegiatan karya bakti ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia tahun 2023. Aksi bersih-bersih lingkungan sungai yang melibatkan TNI dan juga Forkompimda Kota Medan menurunkan alat berat untuk melakukan pengerukan sungai yang telah dangkal. Pendangkalan Sungai Sesi Kambing ini menjadi salah satu faktor penyebab banjir.
Saat hujan deras turun, sungai tidak mampu menampung debit air yang besar sehingga meluap ke jalan dan pemukiman warga. Dalam peninjauannya, Wali Kota Medan yang didampingi langsung Dandim 0201 Medan melihat aliran sungai Sesi Kambing yang sedang dikeruk oleh petugas. Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution mengatakan, pembersihan dan penataan lingkungan sungai merupakan salah satu langkah dalam penanggulangan banjir. Pemerintah Kota Medan mengapresiasi kegiatan karya bakti skala besar pembersihan dan penataan Sungai Cikambing yang dilaksanakan oleh Kodim 0201 Medan, yang dimana kegiatan ini tentunya sangat membantu bagi kami pemerintah Kota Medan untuk mencapai visi dan misi bagaimana Medan bisa bebas dari banjir. Diharapkan kepada warga Kota Medan agar tidak melakukan pembuangan sampah ke sungai untuk mencegah terjadinya banjir. Sudah 2 tahun box atau sipon aliran irigasi Sungai Batanggadis patah yang menyebabkan lahan persawahan warga di Mandailing Natal mengalami kekeringan. Berdasarkan kebijakan dan persetujuan Balai Wilayah Sungai 2 Sumatera Utara, pemerintah daerah Mandailing Natal mulai memperbaiki sipon saluran irigasi sebelah kanan Sungai Batanggadis di Desa Pidoli Dolok, Kecamatan Penyambungan. Sipon yang berada di bawah jembatan Sungai Aekpon ini diketahui rusak sudah lebih dari 2 tahun sehingga mengganggu aktivitas pertanian masyarakat. Irigasi ini berfungsi untuk mengalirkan air ke lahan persawahan warga di sejumlah kecamatan di Mandailing Natal. Perbaikan sipon aliran irigasi Sungai Batanggadis ini seharusnya menjadi tanggung jawab Balai Wilayah Sungai 2 Sumut. Namun mengingat urgensi tinggi dan berdampak langsung bagi masyarakat petani, pemerintah daerah harus memperbaiki box sipon yang patah dengan kualitas permanen dan membersihkan sejumlah jaringan irigasi yang sudah tertutup rumput ilalang dan tumpukan sampah. Perbaikan sipon ini diharapkan cepat selesai sehingga masyarakat petani bisa kembali beraktivitas. Sudah memulai pekerjaan yang sipon yang patah, ada patahan, tentu akan mengalami kesulitan dari hulu. Hari ini barangkali sekitar 1 atau 2 minggu dia akan rampung. Yang sudah terlanjur bercocok tanaman, contoh jagung, palawija, silakan. Namun air ini akan tetap diperlukan oleh warga. Barangkali dia akan mengatur sendiri ketika irigasinya sudah bisa difungsikan, tentu akan ditata dengan baik oleh Dinas Pertanian. Longsornya tanah milik warga akibat bocornya pipa PDAM Tirtanadi membuat Tirtadeli membuat warga khawatir terdampak pada jembatan penghubung ke pondok pesantren di Jalan Tengku, Bergalit, Dusun 2, Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Bocornya pipa saluran air PDAM Tirtadeli mengakibatkan tanah milik warga yang berada di pinggir jembatan terkikis dan longsor. Bocornya saluran air milik PDAM ini membuat resah warga Dusun 2, Desa Bandar Labuhan, khususnya santri di pesantren Hidayatullah. Karena jembatan itu adalah satu-satunya akses warga dan jalan penghubung bagi santri di Pondok Pesantren Hidayatullah, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Bocornya pipa saluran PDAM Tirtadeli ini sudah terjadi sejak 1 bulan yang lalu dan sudah dilaporkan pemerintahan Desa Bandar Labuhan. Namun hingga kini belum juga ada perbaikan. Warga yang setiap hari melintasi jembatan tersebut merasa khawatir dengan kondisi tanah dekat jembatan yang sudah terkikis habis oleh semburan air dari saluran pipa di bawah tanah. Salah seorang warga, Hendrik, mengatakan, pada saat melewati jembatan ini, ada kekhawatiran jika tiba-tiba jembatan tersebut roboh akibat terkikisnya tanah disebabkan bocornya pipa saluran air yang mengalir cukup deras. Ini kan diakibatkan adanya kebocoran pipa PDAM. Jadi kebocoran itu berada di bawah tanah, jadi tidak kelihatan. Nah, setelah terjadi longsor karena bocor tadi, akhirnya terjadilah kelongsoran tanah. Jadi kami mohon kepada pihak PDAM untuk memperbaiki pipa yang bocor karena debitnya cukup besar sehingga
jembatan ini bisa berefek kepada longsor juga. Warga berharap kepada petugas PDAM Tirta Deli untuk segera memperbaiki saluran pipa yang bocor agar tidak berdampak lebih luas pada jembatan yang menjadi akses warga dan santri pesantren Hidayatullah. Pembangunan proyek peningkatan badan jalan sistem biotek sepanjang puluhan kilometer dari Sialang Taji menuju Teluk Tuinje di Kabupaten Labuan Batu Utara diduga dikerjakan asal jadi. Pembangunan proyek peningkatan badan jalan sistem biotek yang bersumber dari dana APBD dan APBN 2023 sebesar lebih dari 80 miliar rupiah tidak ditimbun dengan material sertu atau petrun sebelum dilakukan pembentangan biotek. Sehingga pada saat musim hujan, kondisi badan jalan menjadi berlumpur seperti kubangan serta sulit dilalui kendaraan bermotor. Salah seorang pengusaha konstruksi Timur Nainggolan mengatakan, justru pihak ketiga selaku pemborong yang menimbun lubang dan kubangan dengan tanah timbun bekas galian badan jalan yang dikerjakan oleh swadaya warga pada saat jalan tersebut rusak. Permasalahannya yang saya tahu, itu jalan ini kan semuanya ini sudah berkubang. Sering ditarik orang ini yang dari atas ke lubang tadi supaya rata. Dengan sendirinya, tanah yang dikorek ini tadi kan mentah. Kan mentah itu seharusnya yang pas dia lubang itu tadi, lubang yang berlekuk tadi isi dulu batu. Bomak. Setelah dibomak baru ditikar. Baru masuk tanah merah. Ini sekarang kan enggak. Tanah yang dari paret aja, yang digali orang dari paret, dimasukkan ke tengah. Saya pikir nggak pas. Sementara itu, Sekretaris Dinas PU Kabupaten Labuan Batu Utara, Julham Effendi Ritonga mengatakan bahwa kontrak pembangunan peningkatan badan jalan saat ini ada di tangan PPK atau PPTK selaku penanggung jawab pengawasan proyek dan segera memanggil kedua pejabat tersebut. Yang bisa menjawab itu adalah PPK Bina Marga, karena perencanaan dan pengawasan berada penuh tanggung jawabnya pada PPK di Bina Marga. Mungkin karena kita nanti bisa pertanyakan itu kepada PPK untuk melihat kontraknya, kegiatan item-item kegiatan pada pekerjaan tersebut. Jadi bisa saja dalam perencanaan konsultan dia memang di scraping dulu baru nanti penghamparan geoteknya tuh yang kalau maksud Bapak yang pekerjaan yang memakai geotek ya kan itu. Demi menjaga kualitas jalan tersebut, warga berharap agar pemerintah segera melakukan pengawasan terhadap proyek pembangunan jalan. Pemirsa, kini saatnya kita ikuti informasi seputar pemilu. Partai Nasdem siap menjadikan Indonesia untuk perubahan menuju kehidupan kebangsaan yang lebih baik di segala bidang demi terwujudnya masyarakat yang maju dan sejahtera. Perubahan bagi kehidupan bangsa yang lebih baik dikatakan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat tiba di Sumatera Utara kemarin. Kedatangan sosok tokoh nasional Surya Paloh didampingi putranya Prananda Surya Paloh disambut Ketua DPW Partai Nasdem Iskandar bersama jajaran pengurus partai di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Kehadiran Ketua Partai Nasdem Surya Paloh bersama rombongan disambut antusias ribuan kader dan simpatisan yang memadati area kedatangan Bandara Kuala Namu yang menunjukkan rasa kepercayaan untuk sebuah perubahan kebangsaan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan tingginya animo masyarakat Sumatera Utara maupun di daerah lainnya serta dengan semangat yang dibangun menginginkan Partai Nasdem menang dalam pemilu 2024. Berdasarkan kunjungannya di sejumlah daerah di Indonesia, dirasakan emosi publik terhadap Partai Nasdem menyatu dalam harapan untuk perubahan pada kehidupan bangsa. Perubahan kehidupan bangsa pada Partai Nasdem di segala sektor diharapkan terwujudnya masyarakat yang aman dan sejahtera. Dari seluruh aspek kehidupan yang kita miliki saat ini, sosial, ekonomi, ya kan, kebudayaan, masyarakat dan sebagainya. Sama seiringnya kita denyut jantung kita
yang meletak, di situ ada perubahan itu. Keinginan itu. Sama, manusia tidak akan terpuaskan di satu titik tertentu, dia akan bergerak terus. Nah, nafas perubahan ini tentu yang kita maksudkan sekarang ini adalah bagaimana perjalanan kehidupan kebangsaan kita ke arah yang lebih baik. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama rombongan akan melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan di Kota Medan selama 3 hari, termasuk menghadiri orientasi bakal caleg se-Sumatera Utara dalam pemenangan pemilu 2024. Kedatangan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh disambut ribuan masyarakat Sumatera Utara di kawasan Bandara Kuala Namu hingga memadati ruas badan jalan. Dengan antusias, ribuan masyarakat Sumatera Utara menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang kemarin. Melihat ribuan massa yang menyambutnya, sosok tokoh nasional Surya Paloh langsung menyapa dan menyalami para simpatisan Partai Nasdem sebagai ungkapan apresiasi atas kehadirannya di Sumatera Utara. Didampingi putranya Prananda Surya Paloh dan Ketua DPW Partai Nasdem Sumatera Utara Iskandar, turut mendampingi kehadiran Ketua Umum Surya Paloh dengan pengawalan ketat tim pengamanan partai. Tidak hanya disambut di area Bandara Kuala Namu, ribuan massa juga telah menanti kedatangan rombongan di sepanjang jalan pintu keluar bandara. Rasa rindu kepada masyarakat Sumatera Utara, Surya Paloh menyapa langsung dan menyalami satu persatu di atas kendaraannya dengan pengawalan ketat dari pengamanan partai. Kedatangan tokoh nasional Surya Paloh bersama rombongan Partai Nasdem di Sumatera Utara untuk menghadiri orientasi caleg Partai Nasdem Sumatera Utara yang akan berkompetisi di pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum Taput melakukan tahap pencermatan daftar calon sementara anggota DPRD sesuai dengan tahapan pemilu tahun 2024 yang akan diumumkan pada hari Jumat 18 Agustus mendatang. Komisi Pemilihan Umum Taput memberikan kesempatan kepada partai politik untuk melakukan perbaikan atau pergantian bacalek saat masa pencermatan rancangan daftar calon sementara kepada partai politik berdasarkan keputusan KPU nomor 996 tahun 2023 disebutkan bahwa dokumen bacalek yang telah diverifikasi administrasi dilakukan perbaikan serta dinyatakan tidak memenuhi syarat dapat diganti pada masa pencermatan rancangan DCS mulai tanggal 6 hingga 11 Agustus mendatang. Dalam tahapan pencermatan tersebut hingga selesai untuk ditetapkan dalam penetapan DCS akan diumumkan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus mendatang. Selain itu, menurut Ketua KPUD Taput, untuk penetapan daftar calon tetap akan dilakukan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan KPU. Ketua KPUD Taput, Kopman Pasaribu mengatakan, dalam pencermatan DCS, partai politik yang sudah yakin dengan daftar bacaleknya, maka datanya akan dikunci KPU dan bagi partai politik yang hendak melakukan perubahan, maka KPU akan meminta partai politik mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan. Ini dari sejak tanggal 6 sampai 11 kita melakukan pencermatan DCS, calon DCS. Baru kita nanti akan menyusun daftar calon sementara. Tanggal 18 Agustus 2023 kita menetapkan daftar calon sementara. Itulah saya kira Pak Sagala kegiatan kita sampai saat ini. Dan sekaligus kita meminta tanggapan masyarakat perihal peserta pemilu dalam hal ini calon legislatif yang akan kita tetapkan nanti dalam calon sementara. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, tata letak kabel optik atau utilitas di Kota Medan sudah mulai berantakan dan mengganggu kenyamanan warga saat melintas. Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution, menyebutkan program Medan tanpa kabel utilitas masih dalam proses kerjasama dengan pihak terkait. Masyarakat Kota Medan mulai resah dengan tata letak kabel utilitas yang dinilai sudah berantakan. Peletakan kabel yang semraut ini terlihat di beberapa jalan di Kota Medan, seperti Jalan Perniagaan dan Jalan Raden Saleh. Untuk di Jalan Perniagaan, terlihat kabel optik sudah mulai berantakan tata letaknya. Bahkan beberapa kabel tersebut sudah cukup dekat dengan warga yang melintas. Warga pun menilai bahwa tata letak kabel di jalan tersebut sudah cukup berbahaya. Hal serupa juga terlihat di Jalan Raden Saleh.
Terkait hal tersebut, Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution mengatakan, saat ini pihaknya sudah melakukan proses kerjasama dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan tata letak kabel utilitas tersebut. Bobi menyebutkan bahwa program Medan tanpa kabel utilitas sudah lama dicanangkan dan masih dalam proses. Sudah ada memang program ini, beberapa opsi kita berikan, baik kita kerjakan sendiri, ada yang dikerjakan oleh APBN, ada juga kita buka opsi untuk APB. Ini opsi-opsi yang kita buka, luas-luas yang kita berikan ini, itu untuk menginformasikan kalau inilah area-area jalan yang sudah bisa kita rubah dengan dari kabel udara menjadi kabel tanam. Dan ini juga kita terus kolaborasikan dengan beberapa provider ya, karena beda. Jangan dipikir cuma kabelnya cuma pindah ke bawah, ini perlu ganti kabel. Contoh dari PLN dan provider komunikasi, ini perlu menganggarkan juga untuk perubahan kabel. Ini terus kita kolaborasi. Satu unit rumah permanen hangus terbakar di Jalan Kampung Kurnia, lingkungan 3, Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota. Kejadian berawal saat pemilik rumah Khairul bersama istri dan anaknya tidak berada di dalam rumah. Tiba-tiba warga di sekitar lokasi kejadian melihat adanya gumpalan asap hitam keluar dari dalam rumah Khairul. Takut menjalar ke rumah tetangga, warga langsung menghubungi pihak kepolisian dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tebing Tinggi. Petugas langsung bergegas ke lokasi kejadian guna memadamkan api agar tidak menjalar ke rumah warga lainnya. 5 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Petugas damkar dibantu warga berhasil memadamkan api sekitar 1 jam. Menurut keterangan saksi Supendi, peristiwa kebakaran terjadi menjelang sholat maghrib. Api pertama kali dilihat dari salah satu AC milik korban. Kuat dugaan terjadi korsleting listrik sehingga menimbulkan kebakaran. Pas waktu maghrib itulah orang lagi sholat. Jadi nggak ada orang di sholat. Jadi api pertama kali yang nampak siapa, Pak? Ya 3 orang kita nampak. Jadi api, Pak, berasal dari mana nih, Pak? Dari AC. Dari AC, Pak? Ya, dari AC. Siapa itu? Dari korslet gitu, Pak ya? Ya, korslet lah itu listrik itu. Kepala Bidang Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi Muhammad Hersan mengatakan pihaknya sempat mengalami kendala untuk memadamkan api karena banyaknya masyarakat dan kendaraan yang terparkir di pinggir jalan. Tidak tahu, begitu dapat laporan ke call center, kita kerahkan 5 unit armada. Karena memang kita tahu kalau udah bahasanya Kampung Kurnia, Kampung Rau, rumah padat. Jadi kita turunkan armada sebanyak-banyaknya untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran. Untuk evakuasi tadi, Pak, ada nggak gangguan, Pak, atau kendala, Pak? Kendala tidak, memang masyarakat ya yang antusias ingin melihat kejadian tersebut. Itu sama lalu lintas tadi, kendaraan kita lumayan terhambat, ada sepeda motor parkir. Satreskrim Polres Tebing Tinggi berhasil mengamankan seorang pelaku pencurian 4 unit trafo dan kabel milik Satuan Transmisi TVRI di Jalan Diponegoro, Kota Tebing Tinggi. Dari hasil pengembangan, polisi masih memburu barang bukti hasil curian trafo tersebut. Kasus pencurian trafo TVRI diketahui dari laporan Hendra yang bertugas selaku penjaga gudang transmisi TVRI di Jalan Diponegoro pada hari Selasa 27 Juni 2023 yang melihat kunci gudang rusak dan gembok dijebol. Mengetahui adanya aksi pencurian, Hendra lalu berkoordinasi dengan pejabat TVRI di Medan dan membuat laporan pencurian ke Mapolres Tebing Tinggi. Unit Pidum dan Opsnal Polres Tebing Tinggi langsung membentuk tim untuk memburu pelaku pencurian 4 unit trafo, 220 volt dan kabel tembaga sepanjang 35 meter. Dengan cepat polisi mengamankan salah satu pelaku inisial MS alias Ucokoro. Dari hasil pengembangan, Ucokoro beraksi bersama OM yang saat ini masih buron. Kedua pelaku masuk dengan cara memanjat tembok dan mengambil trafo dan kabel. Dari pihak TVRI tentang pencurian trafo di stasiun TVRI Jalan Sutoyo, Kota Tebing Tinggi. Tim Opsnal Satreskrim Polres Tebing Tinggi telah berhasil menangkap salah satu pelaku pencurian dimaksud. Sementara masih didalami, bahwasanya penyidikan masih didalami ada atau tidaknya keterlibatan orang dalam, dan pelaku 2 orang, sementara 1 yang sudah berhasil diamankan dan 1 lagi masih dalam pengejaran.
Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Truk pengangkut material kayu PT TPL sering mengalami kerusakan di sepanjang jalan provinsi Kabupaten Toba yang diduga karena over muatan. Hal tersebut selalu menimbulkan kemacetan lalu lintas yang berkepanjangan sehingga warga merasa kesal dan khawatir dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya. Dari pantauan di lapangan, truk logging pengangkut material kayu ke PTL sering mengalami kerusakan seperti pecah ban, patah baut roda atau as roda, dan spare part lainnya. Hal tersebut diduga akibat over muatan. Salah seorang warga, Robert Pardede, mengatakan bahwa instansi terkait sejauh ini belum dapat melakukan tindakan ataupun penertiban terhadap truk logging pengangkut material kayu ke PT TPL yang diduga sering over muatan. Robert juga mengaku warga saat ini merasa khawatir selain dapat merusak jalan juga dapat mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Warga berharap kepada pemerintah agar dapat memberikan perhatian yang lebih serius lagi untuk melakukan penertiban ataupun penindakan sebelum terjadi hal yang lebih buruk lagi terhadap masyarakat khususnya di Kabupaten Toba. Saya lihat diam-diam aja semoga ada permasalahan. Tentu inilah harapan kita supaya perhubungan itu dan polisi itu supaya lebih aktif lagi memperhatikan ini. Pengangkutan ini jangan sampai melebihi tonasi, itu yang penting. Jangan sampai merusak janji-janji yang sudah baik yang diperbaiki dari pemerintah itu. Gitu. Pemerintah juga harus melihat pengangkutan ini supaya membuat lebih baik lagi. Jangan sampai terus melebihi tonasi. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Toba, Sikat Histompul, ketika dikonfirmasi belum dapat memberikan keterangan terkait tindak lanjut penertiban truk logging pengangkut material kayu ke PT TPL. Petugas Sat Narkoba Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan menggerebek kampung narkoba di kawasan Jalan Platina Raya, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, dan menyita 19 paket sabu-sabu siap edar. Ketiga terduga bandar narkoba jenis sabu-sabu yang ditangkap masing-masing yaitu Dimas 24 tahun, Salim 36 tahun, dan Rian 26 tahun. Ketiganya pasrah saat disergap petugas Sat Narkoba Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan yang menyamar sebagai pembeli. Satu persatu terduga bandar narkoba digeledah oleh petugas dan ditemukan sejumlah paketan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu siap edar, uang tunai hasil penjualan narkoba, dan puluhan plastik klip pembungkus sabu. Selain itu, petugas juga menemukan beberapa paketan sabu dibungkus rokok dan di areal tanah yang sempat dibuang para pelaku. Kasat Narkoba Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan, Ajun, Komisaris Kepolisian Harrison Manulang mengatakan, ditangkapnya 3 terduga bandar sabu ini berawal dari informasi masyarakat yang resah tentang peredaran gelap narkoba di pemukiman padat penduduk di kawasan tersebut. Berdasarkan informasi masyarakat, kami Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan pada hari ini melaksanakan giat GKN TKP di Jalan Platina lingkungan 10 Pae Rumput. Adapun hasil grebek kampung narkoba pada hari ini, kami berhasil mengamankan 3 orang pelaku yang perannya sebagai penjual ataupun bandar dan beberapa paket sabu-sabu berikut uang ratusan ribu rupiah yang merupakan hasil penjualan sabu-sabu tersebut. Harrison berjanji pihaknya akan terus melakukan penggerebekan kampung narkoba guna meminimalisir peredaran narkoba khususnya di wilayah Pelabuhan Belawan. Unit Reskrim Polres Taput menangkap pelaku sindikat pencurian kendaraan sepeda motor dan mengamankan 1 orang pelaku pencurian alat-alat musik dari tempat ibadah. Pelaku pencurian sepeda motor dari tempat umum seperti gereja dan pelaku kejahatan lainnya ditangkap Satreskrim Polres Taput. Sebanyak 5 tersangka pelaku sindikat curanmor diamankan polisi dari berbagai tempat usai melakukan pencurian. Pelaku merupakan warga Taput dan 1 orang warga Kota Medan. Sebanyak 4 unit sepeda motor diamankan sebagai barang bukti dari para tersangka. 3 unit sepeda motor hasil curian sudah dijual para pelaku ke luar Taput. Polisi juga menyita 1 unit alat musik dan menahan 1 orang penada barang curian. Dari hasil pemeriksaan total sepeda motor yang berhasil dicuri tersangka sebanyak 7 unit dari berbagai tempat di Kabupaten Tapanuli Utara yang dilakukan dalam beberapa bulan terakhir.
Kapolres Taput AKBP Johansen Sianturi mengatakan terungkapnya kasus pencurian sepeda motor ini berdasarkan informasi dari masyarakat dan saat ini masih dilakukan pendalaman keterlibatan para pelaku. Pada hari ini kami mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Tapanuli Utara atas informasi serta partisipasi yang diberikan kepada Polres Taput sehingga kami dapat mengungkap jaringan pencurian kendaraan bermotor roda 2 di wilayah hukum Polres Taput. Sanksi hukum yang kita terapkan kepada seluruh tersangka yaitu pasal 363 pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Para tersangka kini ditahan di Mapolres Taput untuk proses penyidikan lebih lanjut. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Rabu, 9 Agustus 2023. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung, perakiraan cuaca Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan, yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Rabu 9 Agustus 2023. Untuk pagi hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di Kepulauan Nias dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Karo, Langkat, Binjai, Taput, Dairi, Humbahas, dan Papak Barat. Untuk malam hari, masih berpotensi hujan ringan hingga lebat di Langkat, Binjai, Karo, Dairi, Sibolga, Taput, Padang Lawas, dan Taptang. Dan untuk dini hari berpotensi berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Dengan suhu udara 17 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya, dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Per tanggal 7 Agustus 2023 terpantau ada 1 titik panas di wilayah Mandailing Natal. Kami menghimbau kepada masyarakat yang tinggal di pantai barat, pegunungan, lereng timur dan pantai timur Sumatera Utara agar waspada potensi hujan lebat yang dapat disertai badai guntur dan angin kencang pada sore hingga malam hari yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Salam sehat dan sampai jumpa. Berikut kami sampaikan informasi yang telah kami rangkum dalam segmen Lintas Andalas. Meski sedang dalam penyelidikan aparat, penjualan batubara sungai di tingkat pencari batubara masih berlangsung di Bengkulu Tengah. Hal tersebut mengingat salah satu mata pencarian warga desa. Mencari batubara limpah di sungai sudah menjadi mata pencarian warga, seperti di Kecamatan Karangtinggi dan Tabah Penanjung, Bengkulu Tengah. Namun belakangan pekerjaan tersebut menjadi sorotan dan tengah dalam penyelidikan aparat. Akibatnya pasokan pencari batubara menjadi terhambat dan berimbas pada penghasilan pendapatan harian mereka. Salah seorang pencari batubara di Desa Penanding, Medi, mengatakan meski dalam penyelidikan aparat, namun pencarian batubara tetap berlangsung. Mengingat pencari batubara limbah adalah salah satu mata pencarian utama warga. Saat ini pun harga beli batubara di tingkat pengepul merosot dari Rp15.000 per karung menjadi Rp10.000 per karung. Yo, harapan masyarakat ini nih kita tolong ini kan lancar, cek dulu lagi. Ya batubara itu kan lancar, yang cari rumah kan. Masyarakatnya daerah sini ini mayoritas di batubara. Ya. Medi berharap kondisi ini bisa kembali seperti semula dan berjalan lancar. Saat ini sebagian warga banyak beralih mencari kayu pagar atau pancang areal hutan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain Kecamatan Karangtinggi, masih ada Kecamatan Tabah Penanjung sebagai pusat pencarian batubara sungai yang saat ini terhenti. Dari Kontributor Bengkulu Tengah, Dedi Irawan, TPR Bengkulu melaporkan.
Warga di Desa Sinar Pagi, Kabupaten Seluma terpaksa digendong untuk menuju ke puskesmas terdekat karena jalan yang belum dibangun. Pemerintah daerah berjanji akan melakukan pembangunan dalam waktu dekat. Warga Desa Sinar Pagi, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma terpaksa digendong oleh keluarganya untuk menuju ke fasilitas kesehatan terdekat guna mendapat pengobatan medis. Ini disebabkan rusaknya jalan menuju desa yang bertahun-tahun tidak dilakukan pembangunan oleh pemerintah. Bupati Seluma Erwin Oktapian mengatakan Pemkab Seluma akan melakukan pembangunan jalan ke kawasan Ulu Seluma agar keterbatasan tidak ada lagi dialami warga. Anggaran yang disiapkan mencapai total 60 miliar rupiah. Terkait dengan jalan tadi itu di desa kelurahan Buguk sampai dengan Sinar Pagi. Termasuk juga ada ruas jalan juga di desa Skala, itu juga akan segera dibangun dengan menggunakan dana yang terkait. Proses persiapan penerbitan izin dari pemerintah pusat diharapkan dapat segera selesai sehingga pembangunan tidak lagi tertunda dan warga mendapat kemudahan akses transportasi. Dari Kontributor Seluma, Topan Libero, TVRI Bengkulu melaporkan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Udran dari Olinka mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.